Oke, nah kita ke resep yang kedua ya. Nah, di sini kita akan buat roll cake. Nah, roll cake di sini saya udah timbang bahan-bahannya. Kita menggunakan value presso blend juga. Nah, di sini kita menggunakan produk value presso blend, ini untuk melembutkan. Nah, yang pertama kita udah siapkan telurnya. Nah, di sini telur 12 butir ya. Ini telur 12 butir. Satu butirnya 50 gram. Nah, kita masukkan, dicampur. Nah, biasanya kalau buat roll cake pasti kuning telurnya lebih banyak dari putih telurnya. Tapi di sini saya akan buat metode sponge, sama seperti tadi, kita kocok dulu telur sama gulanya. Ya. Gulanya saya masukkan 250 gram. Ya. Kita akan mix. Simpel untuk pembuatannya. Kita kocok nyampe benar-benar larut. Nah, mungkin untuk teman-teman bisa menanyakan, bisa nggak gula pasirnya diganti menggunakan gula halus? Bisa juga ya. Nah, bisa juga, dengan berat juga sama juga gitu, kalau mau diganti gula halus. Nah, di sini udah saya siapkan untuk tepungnya, tepung protein sedang 240. Untuk maizena kita menggunakan 50 gram, baking powder 5 gram ya. Gitu. Dan di sini nggak ada susunya. Susunya kita bisa masuk ke sini ya. Nah, ini juga ada di value presso blend juga. Nah, isi bubuknya gitu. Jadi untuk pengembangnya saya memakai 45 gram. Untuk resep ntar kita bisa share juga ya. Gitu. Dan untuk minyak di sini, minyak gorengnya saya akan timbang. Minyak gorengnya 100 gram dan value presso blendnya 100 gram, 1:1 ya. 1:1. Oke. Kita aduk. Jadi kalau value-nya masih dingin, boleh kita hangatkan ya, boleh di steam seperti menghangatkan coklat atau menyiapkan coklat gitu. Karena produk whipped cream kita non dairy cream, jadi kita nggak bisa dipanaskan lebih dari suhu 100 derajat karena ntar akan rusak gitu. Oke, ini gulanya udah larut, kita akan masukkan bahan keringnya. Ini kita akan masukkan bahan keringnya. Sini tepung protein sedang, ada maizena 50 gram. Nah, fungsinya maizena juga untuk mengentalkan adonan ya. Nah, di sini ada baking powder, ini juga mengembangkan pada saat pembakaran juga, karena adonannya kita nggak bener-bener nyampe ringan ya, masih cair dan padat gitu. Oke, nah di sini kita menggunakan emulsifier. Oke. Emulsifier 45 gram. Oke. Nah, itu kita akan kocok. Untuk pertama menggunakan speed sedang dulu ya, biar tidak berterbangan untuk tepungnya. Oke. Pelan dulu. Oke, kita akan kocok pakai speed sedang saja. Sampai benar-benar naik. Oke. Nah, di sini kita ada emulsifier ya. Nah, itu juga bisa tunjukkan di sini, kita gorengan di sini. Kalau dia benar-benar bagus, kita gesekkan di tangan di sini. Jika emulsinya putih, berarti dia sangat bagus dan berfungsi. Tapi kalau kicknya tidak ngembang-ngembang, ibu-ibu boleh cek juga di sini ya. Dia putih atau enggak. Kalau digosok-gosok ini enggak putih, berarti dia udah mati untuk pengembangnya gitu. Oke, nah ini putih. Jadi ini bukan baby lotion ya. Oke.
Ini jadi ada cara untuk mengetesnya juga. Kalau baking powder, cara Kalau mengetesnya gimana? kalau untuk baking powder ya, karena baking powder juga pemakaian sedikit sih, gitu. Kan kadang pembelinya banyak, Banyak. terus kan sisanya kan ini masih bisa digunakan Atau apa tidak. caranya gimana? Cara untuk baking powder ya. Heeh. Kalau baking powder kita lihat di tekstur cake-nya sih, kalau itu kita nggak bisa testing karena kita bahannya kan bahan kering gitu. Fungsinya dia kan berfungsi pada saat kita dibakar gitu. Biasanya itu berfungsi di yang jelas kelihatan fungsinya itu contohnya kita buat adonan muffin. Muffin itu dia karena tidak ada emulsi atau oval seperti ini, biasanya menggunakan baking powder mengembangnya. Nah itu sangat bisa dilihat di situ itu untuk mengatasi. Jadi harus dites dulu Di ya, adonan, dites di iya adonan. di adonan. Kalau itu nggak bisa tes di media yang kelihatan gitu. Berarti trial and error. Karena untuk itu dia kelihatannya kan ngembang pada saat kena panas, kalau ini kan ngembang pada saat dikocok gitu. Nah ini kita boleh pakai alat juga, walaupun enggak juga nggak apa-apa karena ini teflon gitu. Tapi kita boleh pakai ini biar lebih mempermudah kita juga. Bentar. Udah siapkan untuk loyangnya. Nah ini udah mulai kembang ya. Jadi jangan benar-benar terlalu ringan ya untuk cake-nya. Karena semakin ringan cake-nya antara banyak udara yang masuk di sini dan cake-nya banyak bolong-bolong atau pori-porinya gitu. Oke, udah cukup. Kita akan Kayak masukkan apa adonannya? adonannya. Boleh saya tunjuk ya. Adonannya seperti ini. Kental dan kilap juga. Nah, dengan cahaya. Nah, seperti ini. Nah, padat tapi dia masih tetap jatuh ya. Pelan-pelan. Ya, gitu. Sama yang tadi lebih lama ini ya berarti. Lebih lama ini. Gitu. Karena untuk red velvet tadi itu cenderung kita adonannya benar-benar lebih padat ya, gitu. Kalau roll cake kita lebih sedikit ringan tapi tidak ada berpori-pori gitu. Oke, kita akan kocok, masukkan minyak goreng dan value presso blend. Minyak goreng bisa diganti margarin cair enggak? Bisa, bisa diganti ya. Tapi margarinnya dicairkan dulu ya, gitu. Ini saya masukkan minyak goreng sama value presso blendnya. Tapi kenapa saya tidak menggunakan margarin ataupun butter? Karena kita cukup menggunakan minyak goreng juga, teksturnya udah standar ya, udah moist gitu. Itu tadi pakai garam nggak sih? Yang ini pakai ya. Pakai. Kita kocok pelan ya. Asal tercampur saja. Oke, cukup. Penting ya teksturnya. Tetap jatuh ya. Tetap jatuh ya. Kita langsung aduk. Kita aduk pelan, lihat untuk memastikan untuk tercampur ya. Ini ori berarti ya, nggak pakai red velvet ya? Enggak, ini yang vanilla. Oh, Ini yang vanilla. Yang original. Kalau kita mau bikin ada rasa, Ada rasa boleh, tinggal tambahin. Contohnya, ibu mau rasa green tea ataupun pandan, boleh ditambahin gitu. Nah, jika tadi saya menggunakan 12 telur, untuk penambahan flavornya atau pastanya kurang lebih 40 gram ya, gitu. Kita tuang.
pastikan tercampur rata ya. Oke, itu untuk sudah matang ya. Bentar ya. Matiin yang bawah. Bentar. Oke. Udah dipanggil-panggil. Udah jam masuk sekolah. Oke. Kita akan ratain. Ya, kita ratain. Nah, oke. Nah, adonan jika kita tarik seperti ini, nah dia tidak berpori-pori. Nah, itu jadi tidak overmix dan hasilnya akan lembut. Tapi kalau adonan kita akan tarik, nah banyak bolong-bolong ini dan sangat lambat. Nah, itu akan mempengaruhi pori-porinya gitu. Jadi kalau kita tarik dan rapat ataupun nutupnya cepat, nah itu bagus. Teksturnya adonannya akan lembut dan tidak banyak rongga atau pori-porinya juga gitu. Dan adonannya juga kilap juga kena pantulan cahaya matahari. Jadi kalau overmake nanti Ya. pengaruh ke pori-pori Pori, ya. ya betul. Kita ratain. Oke. Nah, pastikan rata ya. Nah, ini ntar kita panggang menggunakan suhu 200 api atas bawah kurang lebih 15 sampai 18 menit. Kalau mau dikasih tinggal Ya, tinggal apa kasih gitu ya? warna atau kita ini boleh kasih warna, boleh kita garis-garis. Mm-mm. Itu bisa. Oke. Lalu kita lakukan ke oven. Bisa angkat. Nah, ini ya untuk telurnya. Nah, ini untuk cake-nya. Nah, jika di roll kita boleh pipihkan sininya. Nah. Lalu kita kasih rich buttercream-nya. Nah, kita kasih rich buttercream-nya. Nah, nih. Lalu kita ratakan. Jadi aman ya kalau kita taruh di suhu ruang, kita display di etalase, dia tidak akan mencair ataupun rasanya akan berubah, tetap konsisten seperti ini. Tuh. Dan rasanya juga padat, tidak ringan untuk buttercream ini. Oke. Lalu kita akan roll. Ada pernah enggak ya meminjam itu Ada mbak Perawan. paralon? Ada kok yang buat itu. Kita roll ya. Baru diambilkan. Oh ya, makasih, Bu.
sini ya, kita taruh. Terlalu besar jadinya, dikit kematangan. Agak pecah ya. Dikit pecah. Bukan karena tebel Bukan sih. pecahnya. Kalau role dibalik Ya, boleh nggak? boleh nih saya. Maksudnya yang itu di Di dalam, dalam sama bisa. Boleh kita kasih simbol sirup ya. Kita kasih krimnya, buttercreamnya di sini. Nah, cukupnya ya kalau untuk peach-nya, peach buttercreamnya seperti ini. Kita oles sampai benar-benar rata. Nah, setelah ini kita akan roll lagi. Sama seperti tadi. Nah, kita akan roll, kita tahan, kita tutup. Nah, kita gulung. pecah juga ya. Ternyata dibalik. Kita tekan. Oke, nah sini, terus sini, ini besar banget. Ternyata juga sama, Sama. ya guys. Risiko bocor tetap sama ya, Sama. walaupun dibalik. Coba aku potong, jangan terlalu besar. Mungkin medianya terlalu lebar aku. Pakai pisau, pisau teman ya. Ini nih. Nah. Itu kan. Nah, kita roll lagi. Sama. Jadi kalau kita bisa siasatin, kalau untuk cake-nya terlalu potong, kita boleh rollnya jangan terlalu panjang. Oh iya. Atau mungkin besarnya tekanan tadi nggak Tekanan, rata ya? iya, karena terlalu volume Panjang. nekuknya atau terlalu panjang. Ini saya balik. Nah, kita haluskan lagi. Hah? Oke. Jadi kalau medianya pas,
Ini bisa ya. Nah. Oke, ini keluar. Ini boleh kita langsung cut potong. Bagus pendek ya berarti. Nah, kita boleh potong ya sesuai ukuran. Mungkin yang dipotong yang ini aja. Ya. Ini nanti yang utuh ya. Ah, Display boleh. utuh. Oke, Di anti ada pakai ini aja nggak apa-apa. Nah, kita akan ini dirapiin dulu. Oke. Nah, ini kita potong-potong yang tadi kita bagi-bagi ya. Mencicipi rasanya memang enak. Bajuan sih menggosong. Nah, cara memotongnya jika kita tidak menggunakan penggaris, kita ambil tengahnya terlebih dahulu. Setelah pinggirnya kita rapiin, ambil tengahnya. Nah, tengah tandain, bagi dua lagi. Nah, seperti ini. Kita belah, bagi dua sama, bagi dua. Dibikin adil. Nah, kita bagi dua lagi. Kita bisa lapisin menggunakan mika ataupun plastik pada saat kita jual ya, jadi lebih rapi. Oke. Nah, ini hasil potongannya. Nah, oke, kita tinggal yang satunya. Sama seperti tadi, kita potong pinggirnya terlebih dahulu. Kita tandain, kita belah jadi dua. Nah, ini bisa pakai garis-garisnya itu ya, Chef? Ya, tadi garis-garis motif Oh, ini. bisa itu. Oke, kita belah jadi dua.
Oke, ini. Nah, ini yang udah kulitnya dibalik. Sini cakenya juga padat juga lembut. Masih jadi. Sudah jadi ya, seperti ini. Oke, ini. Saya betul ibu. Saya. Oke, sekian dan terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk toko bahan Bu Amanda dan Bu Isna dan timnya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan, banyak kekurangan. Saya dari Technical Reach mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.